Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Filipi 1 ayat yang ke-29 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya itu, mana yang lebih dulu? Kewajiban dulu, baru hak, atau hak dulu baru kewajiban. Yang pasti tidak boleh hanya salah satu saja. Tidak boleh hanya hak saja tanpa kewajiban. Atau kewajiban saja tanpa ada haknya. Artinya harus ada hak dan harus ada kewajiban. Oke, kita sepakat ya. Sekarang kita kembali pada pertanyaan, mana yang lebih dulu? Kita jalankan dulu kewajibannya, baru nanti dapat haknya. Atau kita terima dulu haknya, dan kita jalankan kewajiban kita. Oke, coba kita cek. Kalau kewajiban dulu baru hak di belakang, maka yang terjadi adalah kita harus jalankan dulu kewajiban-kewajiban kita, dan kalau sudah sesuai dengan apa yang jadi kewajiban yang kita jalankan, kita baru bisa terima hak kita. Kalau kita gagal gimana? Kalau kita nggak berhasil menjalankan kewajiban kita, maka otomatis kita tidak punya hak. Itu yang harus kita sadari. Tetapi kalau kemudian hak dulu dikasih di depan, maka setelah hak dikasih, maka kita akan dituntut berdasarkan kewajiban kita memenuhi apa yang harus kita jalankan dalam hidup. Tetapi sudah dikasih modal dulu, hak kita lebih dulu. Dan konsepsi keselamatan itu sama dengan yang kedua ini. Bukan kewajiban dikasih lebih dulu, kalau nanti kita dicek, kita dinilai, kita pantas dan layak menerima hak keselamatan baru dikasih. Bukan. Tuhan kasih dulu kasih karunia sama kita, Tuhan kasih dulu berkat sama kita, Tuhan kasih dulu kemurahan sama kita, Tuhan kasih dulu anugerah sama kita. Setelah itu Tuhan bilang, aku mau dalam segala anugerah yang kuberikan, dalam keselamatan yang aku kasih, di dalam kemurahan yang aku berikan, kamu menjalankan apa yang menjadi kehendakku. Menderita bersama dengan aku, menderita untuk kemuliaan namaku dengan cara melayani kehidupan ini. Itu yang dimaksudkan dalam kitab Filipi ini. Tuhan kasih dulu anugerah, Tuhan panggil kita untuk hidup. Nah, sekarang kewajiban kita apa? Setelah kita dapat anugerah keselamatan itu. Yang pertama adalah jaga keselamatan kita sendiri. Jaga keselamatan kita sendiri. Kita udah dikasih tiket tuh, pelihara tiket itu dengan baik. Karena itu akan jadi pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Caranya apa? Pelihara iman kita, pelihara hidup kita. Pelihara dalam doa, dalam membaca Alkitab, renungan setiap hari yang kita boleh lakukan seperti ini, sahabat mendengar dan memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan yang berikutnya lagi, bersekutu. Seberapapun yang bisa kita kerjakan, bersekutu dengan orang lain. Di kehidupan bergereja, di wilayah, di komisi, dan apapun silakan. Yang berikutnya lagi, setelah kita pelihara iman kita, sekarang kita pelihara iman keluarga kita. Kita pelihara iman anak-anak kita. Kita pelihara iman dan pelihara hidup orang tua kita. Dengan pelihara hidup orang tua kita sedang pelihara iman dan pengharapannya kepada Tuhan.
kita pelihara sahabat kita pelihara share video kepada teman sesama, itu bagian dari care terhadap mereka yang membutuhkan. Mendoakan mereka, mendoakan pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari kewajiban-kewajiban kita. Dari pelihara iman kita, pelihara iman anggota keluarga kita, baik yang ke atas, orang tua, maupun ke bawah anak-anak kita, maupun saudara-saudara kita, pelihara mereka, dan itu jadi kehendak Tuhan, dan jalan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan share, care terhadap orang lain. Share atas apa? Atas pengalaman iman kita, kasih Tuhan pada kita, dan pelihara orang lain. Kasih Tuhan dinyatakan untuk orang lain melalui kita. Itu bagian yang perlu kita pelihara. Dan juga panggilan kita sekarang ada pelihara alam semesta. Pelihara tumbuh-tumbuhan, tanaman di sekitar kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih senantiasa menolong, menopang setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.